Saat itu dia bangkit, dia naik ke sorga di hadapan murid-muridnya. Dia tak hanya meninggalkan kita begitu saja, namun karena cintanya kepada kita, dia mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan, menghibur, menolong. Di tengah kuasa doa, dia bekerja. Roh Kudus turun dan tercurah seperti lidah-lidah api, membakar semangat untuk melayani, membangkitkan karunia-karunia rohani, membangun tubuh Kristus menjadi satu hati. Saat Roh Kudus dicurahkan, kuasa diterima oleh orang percaya. Now we can leave this place. Now spread His word. Segenap hidup kan diubahkan. Hati yang hancur dipulihkan. Mukjizat demi mukjizat terjadi. But what I have, I give you in the name of Jesus of Nazareth. Rise up and walk. Saat Roh Kudus masuk dalam hati, perubahan dan hidup baru dimiliki. Dosa telah diampuni, hukuman maut diganti hidup kekal abadi. Hingga kini, Roh Kudus masih terus tercurah bagi orang percaya, agar senantiasa dapat hidup kudus sebagai umat tebusan Allah. Hingga hidup kita menjadi saksi Tuhan hingga ke ujung bumi. Dengan Roh Kudus yang menyertai, mari umat Tuhan bangkit, jadilah terang dan bercahayalah bagi dunia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kenaikannya ke surga membuat kita semakin yakin bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sudah menebus dosa setiap kita anak-anaknya dan menyediakan tempat yang terbaik dalam kerajaannya. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia dengan segenap hati kita. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput
dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar. Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan hidupku. Dalam tangan penebus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan, segala pujian, hormat, kemuliaan. Ya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku pun memuja-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang layak ku sembah, Engkau layak ku tinggikan. Maha kuasa, yang maha mulia, jiwaku memuja,
Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami bangga, kami bersyukur. Punya Tuhan seperti Engkau Bapa. Allah yang layak kami puji dan sembah. Sebab kasih-Mu ajaib Tuhan. Sebab kasih-Mu besar dan mulia. Hanya bagi Engkau Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Biarlah sekarang ya Tuhan, Kau taruh roh puji-pujian dalam setiap hati kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh memberikan kepada-Mu yang terbaik Tuhan. Kami ingin menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Dengan mulut kami, dengan hati kami. Memberikan pujian yang terbaik bagi Allah. Penyelamat kami, penebus kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dia Allah yang terbesar dan Dia Tuhan yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Semua berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Haleluya. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menyanyi bersama. Mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Ya, katakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Tuhan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku menyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari semua menari, memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua katakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua. Biarlah semua memuji. Haleluya. Kita nyanyikan dengan segenap hati, oleh karena Kau mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena
dalamku. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari semua menari di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Semua katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua berkuasa. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua haleluya. Bagi engkau yang mau berdiri di hadapan Tuhan, engkau bangkit berdiri. Haleluya. Yes. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua Haleluya. Mari semua bersorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Penjelamat yang bangkit dan hidup. Semua serukan haleluya. Dia dahsyat berkuasa. Semua loncat bagi Tuhan. Bersorak, yeay, katakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja yang menang. Haleluya. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Semua lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya, dekatmu
dunia. Haleluya. Kami bangga kepadamu Tuhan, penyelamat yang bangkit. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa. Ya. Megah dan perkasa. Siapa? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tempat perlindungan. Kubu pertahanan. Siapa dia? Yesus Tuhan. Yesus agung dan perkasa. Agung dan perkasa. Megah dan perkasa. Siapa dia? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tempat perlindungan. Kubu pertahanan. Yesus Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah Juru Pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tempat perlindungan, kubu bertahan. Siapa dia? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu. Kami bersyukur punya Allah sedahsyat Engkau Tuhan. Inilah hati kami. Inilah jiwa kami. Kami berikan untuk menyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami
indah Tuhan Yesus, sungguh indah, sungguh Engkau indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan sungguh Engkau yang dekat Tuhan, Dan Kau dekat, Bapa Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan Kaulah yang paling berharga dalam hidupku Tuhan. dan berharga, Sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku. Yes Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Tuhan yang benar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Oh, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Yesus sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan. Pengorbananmu sempurna bagi kami. Jalan-jalanmu tak terselami oleh pikiran kami Tuhan. Engkau besar. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Wah, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh rencanamu adalah indah bagi kami. Engkau tidak pernah merencanakan kejahatan atau malapetaka. Tetapi jalan-jalan Tuhan bagi kami adalah jalan-jalan kemenangan. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh tidak terselami oleh pikiran kami Tuhan. Kasih-Mu itu yang akan menyelamatkan kami. Kesetiaan-Mu yang akan menjaga kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, biar di hari kenaikan-Mu Tuhan, kami boleh mengangkat jiwa kami mengangkat wajah kami melihat bahwa keselamatan kami sudah dekat. Terima kasih Tuhan, urapi Roh Kudus, urapi kami, biar Roh Kudus saja yang mengerjakan. Di dalam hati kami menorehkan pesan-pesan-Mu ke dalam hati kami. Supaya kami berjalan sesuai dengan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan semuanya. Kristus yang sudah naik ke surga sungguh merupakan satu janji yang besar bagi kita. Pada waktu itu murid-murid yang selama ini sudah bersama-sama dengan guru mereka, dengan mentor mereka, dengan seseorang yang melindungi mereka selama 3 tahun. Sekarang tiba-tiba mereka harus dipisahkan, ditinggalkan, berpisah. Sungguh ini satu waktu yang masuk ke dalam hati mereka, ada kesedihan karena berpisah. Tetapi berpisah untuk bertemu. Perpisahan itu tidak lama, tapi Tuhan meninggalkan murid-murid, meninggalkan kita di dunia untuk kemudian nanti akan bertemu kembali. Nah, Yesus dia kembali lagi ke surga setelah dia menyelesaikan tugas-tugasnya. Dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan apa yang Tuhan berikan kepadaku. Demikian juga dengan saudara dan saya, kita semua. Satu kali nanti kita semua harus kembali. Nah, apakah kita kembali kepada kemuliaan, menerima kemuliaan, menerima upah yang baik? Apakah kita kembali untuk dihakimi karena perbuatan-perbuatan kita ternyata tidak menyenangkan hati Tuhan? Yesus, dia naik ke surga. Dia naik kepada kemuliaan yang jauh lebih besar. Dia naik kepada kemuliaan yang kekal, yang dia punyai bersama dengan Bapa. Kemuliaan yang jauh melebihi apapun. Karena dia naik itu menang, saudara. Naik dengan satu kemenangan. Nah, kita akan melihat bahwa bagaimana kenaikan Tuhan ini melakukan 3 hal di dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus menyediakan tempat. Yang kedua, memberi penolong. Yang ketiga, memberi posisi. Nah, mari kita lihat yang pertama, bagaimana kenaikan Tuhan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Mari kita baca dari Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Tolong dibacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia berpisah dengan murid-muridnya. Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Biar hatimu ini jangan mengalami sesuatu stres, tekanan. Loh kok begini ya? Loh kok ini terjadi ya? Loh kenapa aku ditinggalkan? Karena goncangan-goncangan itu pasti akan terjadi. Baik di dalam hidup kita masing-masing pribadi dengan goncangan-goncangan yang berbeda-beda. Baik dengan goncangan yang melanda seluruh dunia. Seperti saat ini yang kita alami. Nah, di tengah-tengah goncangan-goncangan itu Tuhan berkata, jangan hatimu gelisah. Ketika kegoncangan itu memang harus dialami. Karena supaya apa yang tidak tergoncangkan itu yang tinggal di dalam hidup kita. Mungkin kita di dalam hidup kita mempunyai ketergantungan dengan seseorang. Mungkin seseorang itu baik. Mungkin itu bisa suami, mungkin bisa pemimpin rohani, mungkin bisa hamba Tuhan. Siapapun itu. Nah, ketika kita bergantung melebihi, kita bergantung kepada Tuhan, maka itu pun sesuatu yang harus digoncangkan. Dan ketika Yesus hendak meninggalkan murid-muridnya, dia berkata, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kenapa? Kenapa jangan gelisah? Kenapa percaya? Tuhan berkata, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terjemahan lain mengatakan tempat tinggal ini bisa diterjemahkan juga mansion, tempat yang besar, istana. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ternyata Yesus ini pergi dengan satu tujuan untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan Tuhan berkata, kalau aku sudah pergi, aku sudah menyediakan tempat. Aku akan datang kembali dan membawa kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ada satu janji di sini, aku akan datang kembali, aku akan bawa kamu, kita akan bersama-sama selama-lamanya. Kita tidak akan berpisah lagi selama-lamanya. Nah saudara, untuk memahami apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika dikatakan, Tuhan berkata, in my Father's house there are many mansions. Mungkin gambaran ini untuk bisa memberikan gambaran. Ini hanya yang ada di dunia saudara. Contoh yang ada di dunia. Tapi saya percaya nanti Tuhan akan menyediakan bagi kita yang jauh lebih dahsyat. Tergantung dari setiap perbuatan dan perkataan kita di dunia ini. Ketika dia berkata, di rumah Bapakku ada banyak rumah-rumah yang hebat. Jadi saudara, Tuhan ini meninggalkan kita, dia naik ke surga. Ternyata dia punya misi yang luar biasa. Nah, yang pertama ini kita mau melihat bagaimana Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Apa yang dilakukan Tuhan? Dia menyediakan masa depan bagi saudara dan saya. Ini loh, rumah masa depanmu. Sehingga dengan demikian ketika Yesus naik ke surga, maka dia mengambil ketakutan kita akan masa depan.
Fear of lack. Takut kekurangan. Kalau orang tidak takut kekurangan, dia akan hidup berfoya-foya, enak sendiri. Tapi karena takut kekurangan, dia nabung, saudara. Dia menabung, menyisihkan. Karena memikirkan masa depan, nanti gimana ya di depan. Saya percaya setiap orang tua yang bijaksana pun demikian. Akan menabung untuk masa depan anak-anak. Demikian juga yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan naik ke surga, dia menyiapkan masa depan kita. Sehingga dia mau mengambil ketakutan di dalam kita. Yang kita takut kekurangan. Wah, nanti gimana ya? Nanti gimana kalau ini terjadi, kalau itu terjadi. Kita takut kekurangan. Dan ketika Tuhan berkata, jangan gelisah. Percaya kepadaku. Karena aku sudah menyediakan masa depanmu. Saudara, di dunia ini ketika seseorang katakanlah mereka punya rumah kedua. Ya, mereka beli properti kedua. Mungkin properti itu berada jauh di luar negeri. Ketika seseorang itu memiliki rumah, maka dia pasti kepingin mengunjungi rumahnya. Dia kepingin melihat, dia ingin menikmati rumahnya. Dan di sini kita diberikan jaminan oleh Tuhan. Bahwa untuk masa depanmu sudah ada rumah. Dan dengan demikian saudara, apa yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya, yaitu Tuhan mau memindahkan hati kita. Jadi hati kita bukan terfokus pada rumah kita yang di dunia, yang kita berusaha buat untuk nyaman, kita berusaha buat untuk indah. Ketika kita menikmati dunia, wah enak kok hidup di dunia, aku seneng. Maka kita gak kepengen pergi ke surga. Kita gak kepengen, Tuhan cepet-cepet datang Tuhan. Loh, karena kita gak kepengen Tuhan cepet-cepet datang, kenapa? Kita menikmati dunia. Mungkin rumahnya berada di tepi pantai. Wah begitu indah. Tapi apa yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya di masa depan jauh lebih indah. Mansions. Rumah yang dahsyat sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Ketika kita di sini katakan saudara. Rumah kita di dunia ini jelek, kecil, sempit, panas. Dan Tuhan berjanji, lihat aku menyediakan bagimu tempat yang baik. Maka saya percaya hatimu ini yang di sini menderita dengan rumahmu, dengan keadaanmu. Maka hatimu mulai rindu, aku rindu pulang ke sana. Aku rindu rumahku. Tuhan memindahkan hati. Hati kita bukan lagi di sini. Hati kita tidak lagi melekat dengan yang di sini, tapi hati kita mulai rindu karena kita tahu di sana kita punya tempat tinggal. Nah, seperti saudara juga kita di dunia, ketika saudara mau memiliki anak, pasti saudara siap-siap, betul? Menyiapkan baju, menyiapkan tempat tidur. Saudara mau menikah, saudara harus siap beli rumah, beli semua peralatannya. Kita mempersiapkan fase kehidupan kita selanjutnya. Sama dengan ini, ketika Tuhan mengatakan dia menyediakan rumah bagi kita, maka ada bagiannya Tuhan dan ada bagiannya kita. Tuhan menyediakan bagi kita, tapi itu sesuai dengan apa yang kita lakukan di sini. Bahan-bahan bangunannya itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, ketaatan kita. Itu akan menyediakan, entahkah nanti engkau akan tinggal di rumah yang besar, di surga, atau rumahnya agak kecil, atau rumahnya sangat kecil, atau tinggal di taman.
di tamannya surga. Semuanya itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Lakukan bagian kita, Tuhan pasti, Tuhan sudah menunggu. Malaikat-malaikat sudah menunggu, ayo. Kamu nurut, kamu taat, kamu berkorban, kamu doa, kamu puasa. Semuanya itu menyediakan bahan bangunan bagi rumah kita yang ada di sorga. Yang kedua, Tuhan ketika dia naik ke surga, maka dia memberikan penolong. Mari kita baca dari Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, jadi Tuhan berkata di sini bahwa memang ada saatnya Yesus harus pergi. Yesus harus meninggalkan murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, walaupun ini kelihatannya gak enak, hatimu gelisah, kok ditinggal. Tuhan berkata, ini lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Siapa di antara saudara yang mau ditinggal oleh orang tua, ditinggal meninggal? Gak ada, betul? Berat. Mau orang tuanya usia berapapun sudah tua, pasti menangis anaknya kalau ditinggal. Sedih. Tapi Yesus berkata lebih baik dan lebih berguna kalau aku pergi. Kenapa? Ketika Yesus pergi, maka waktunya tiba bagi Yesus untuk mengirim pribadi Allah ketiga, Roh Kudus. Dan saudara, ini satu pemberian yang saudara dan saya harus raih, harus tangkap, dekap erat-erat dalam hidupmu. Coba saudara bayangkan seseorang yang akan ditinggalkan oleh orang tua. Kemudian orang tua yang sedang akan meninggal ini memberikan pesan-pesan dan memberikan sesuatu untuk menolong anaknya ini yang akan ditinggalkan. Pasti anak yang ditinggalkan ini akan pegang erat-erat barang yang diberikan oleh orang tuanya. Karena itu memberikan kenangan. Itu merupakan pesan terakhir. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan diangkat, dia itu memberikan sesuatu kepada saudara dan saya. Nah, kalau pemberiannya ini tidak pernah kita pegang erat-erat, tidak pernah kita gunakan dalam tanda kutip dalam hidup kita. Oh, betapa sayangnya. Betapa kita nggak mendengar pesan terakhir daripada Tuhan Yesus. Dan pemberian Tuhan seorang penolong ini menyingkirkan yang namanya ketakutan akan kegagalan. Fear of failure. Kita takut gagal, kita takut dicemooh. Tapi dengan Tuhan memberikan, aku pergi supaya aku kirim penolong. Penolong ini akan menolong kamu setiap saat. Jadi engkau gak perlu takut gagal. Karena ada penolong yang dahsyat. Dan ketika ketakutan akan kegagalan ini diambil oleh Tuhan dengan pemberiannya, maka dia memindahkan letak kekuatan kita yang pada diri sendiri. Oh, aku harus melindungi diriku sendiri. Karena mungkin Tuhan sudah berpisah, pelindungnya sudah meninggalkan. Tapi kita enggak bergantung melindungi diri sendiri, enggak. Justru kita harus memindahkan letak kekuatan di dalam ini. Kita pindah letak kekuatan kita kepada Roh Kudus.
Jadi kenaikan Tuhan yang nomor 2, mengambil takut gagal saudara dan memindahkan letak kekuatanmu. Dan ini Tuhan berkata, ini penting bagi kamu. Lebih berguna aku pergi. Jadi Tuhan berkata, ini adalah fase kehidupan yang sangat penting ketika engkau berjalan bersama dengan Roh Kudus yang diutus menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi guru, menjadi pembimbing, seseorang yang berjalan bersama dengan engkau. Dan kalau Tuhan berkata ini fase yang penting, maka saudara dan saya tidak bisa tidak memperhatikan. Kalau engkau menganggap ini sesuatu yang penting, maka engkau mulai menghargai kehadiran Roh Kudus di dalam hidupmu. Ketika orang-orang yang dekat dengan Tuhan, mereka sungguh mengalami satu hidup yang dahsyat. Mereka berkata setiap saat mereka berkomunikasi dengan Roh Kudus. Apapun, mau pergi, mau makan, mau melakukan apapun, komunikasi dengan Roh Kudus. Berdoalah setiap saat. Mari kita mau pakai, saudara. Kita mau menghargai pemberian Tuhan ini, penolong yang sudah diberikan bagi kita. Ketika saudara mulai menghargai, menyadari kehadiran Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak saudara cuekin. Engkau mulai bicara dengan Roh Kudus. Engkau mulai doa di dalam Roh. Berdoa dengan bahasanya Roh Kudus. Ketika engkau mulai menghargai kehadiran Roh Kudus, maka engkau menerima satu kehadiran Allah sendiri yang dahsyat dengan kekuatannya yang sanggup melakukan apapun. Sehingga tidak ada satu hal pun yang tidak mungkin. Tidak ada lagi takut gagal. No. Dan Tuhan berkata bagaimana caranya bagi murid-murid ini. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat sampai yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ya, jadi Tuhan berkata untuk kamu dan saya menerima penolong ini, maka kita harus diam. Kita harus menanti-nantikan. Diam dan menantikan. Diam dan ketahuilah bahwa aku Tuhan. Hanya di dalam menanti-nantikan Tuhan dan kita diam dalam hadirat Tuhan, maka saudara akan mulai menerima Roh Kudus lebih lagi di dalam hidupmu. Dan Tuhan berkata, Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara tahu kata baptisan itu artinya dicelupkan, direndam, dicuci dengan dimasukkan ke dalam air. Dikuasai, overwhelmed. Kalau dimasukkan dengan air, itu artinya airnya di mana-mana, saudara. Saudara bayangkan Roh Kudus mau membuat saudara bukan hanya bersama dengan Roh Kudus selutut, semata kaki, selutut, sepinggang. Tapi Roh Kudus mau membaptis saudara, artinya seluruh hidup saudara itu masuk, dicelupkan, dikuasai, dibersihkan dengan Roh Kudus. Seluruh hidup kita, mulut kita, pikiran kita, mata kita, hati kita, setiap sel dalam tubuh kita, Tuhan mau semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus.
Dan Tuhan memberikan penolong ini. Tuhan meninggalkan kita, tapi Dia memberikan pemberian-pemberian yang dahsyat. Mari kita mau lihat pemberian-pemberian apa yang Dia berikan dalam Efesus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itu sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, ini yang terjadi ketika Yesus naik ke surga, maka Dia naik ke surga itu dalam satu kemenangan, prosesi kemenangan. Saudara, di dalam zaman dulu ketika orang itu sudah menang di dalam perang, maka dia pulang, dia seret tawanan-tawanannya. Untuk menunjukkan kepada semua orang yang dilewati ini loh. Itu lihat tuh, yang aku kalahkan ini semua. Dipertontonkan, kemenangannya seperti apa nih loh. Semua tawananku yang banyak. Dan setelah kemenangan itu diraih, maka kemudian jarahannya dibagi-bagi. Memberikan jarahan, semakin jarahannya semakin besar, berarti kemenangannya tambah hebat lagi. Nah, sama dengan Tuhan ketika Dia naik ke surga, Dia bawa tawanan-tawanan. Siapa yang sudah jadi tawanan Tuhan? Semua roh-roh jahat, semua penguasa-penguasa, penghulu-penghulu itu semua sudah ditawan oleh Tuhan. Dan dikatakan setelah itu Dia naik membawa tawanan-tawanan, Dia memberikan pemberian-pemberian. Hasil jarahan, maka Dia bagi-bagi apa pemberian-pemberian yang diberikan pada kita. Pemberian Kristus yaitu anugerahnya Dia berikan. Dan dikatakan ia telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan dari situ Dia memberikan, disebutkan salah satu pemberiannya adalah rasul, nabi, pemberita Injil, penginjil, gembala, pengajar. Tuhan memberikan pemberian-pemberian, karunia-karunia yang berbeda-beda. Mungkin yang ini sebagai rasul, ini sebagai nabi, ini sebagai pengajar. Berbeda-beda semuanya. Tetapi anugerah yang diberikan lewat Roh Kudus yang dicurahkan, itu punya tujuan untuk memperlengkapi orang kudus supaya orang kudus melayani, memperlengkapi tubuh Kristus. Jadi kalau saudara dan saya menerima karunia kenabian, saudara mulai bisa bernubuat. Jangan saudara sombong, oh ini aku hebat loh. Aku dikasih karunia sama Tuhan, lihat nih aku bisa melakukan ini. Mungkin saudara dikasih karunia apostolik. Ya, membuka, merintis tempat-tempat yang baru. Karunia mengajar, wah kalau menerangkan bagus, hebat, jelas. Karunia gembala, memperhatikan. Jangan kita pikir aku hebat, aku baik. Lihat Tuhan kasih aku karunia. Karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk tubuh Kristus. Daud berkata, aku diangkat Tuhan tinggi-tinggi untuk umat Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Hebat-hebatnya kita. Lu aku kalau jadi gembala, lihat gembalaku, domba-dombaku semua terpelihara dengan baik.
bukan untuk hebat-hebatan. Semuanya itu diberikan karena Tuhan mengasihi tubuh Kristus. Dia mau tubuh Kristus ini sekarang yang ditinggal di dunia ini menjadi dewasa. Karena kepala Kristus sudah dimuliakan, ditinggikan, melebihi segala sesuatu. Di atas langit yang paling tinggi melebihi segalanya. Kalau kepalanya sudah hebat, sudah besar. Tubuhnya kecil. Wah, ini enggak beres ini. Ini kok kayaknya enggak pas ya, kepala besar tapi badannya kecil. Karena itu kerinduan Tuhan. Yesus sudah dimuliakan. Tubuh Kristus, ayo. Waktunya kita gunakan sungguh-sungguh menjadi dewasa. Bagaimana caranya? Speak the truth in love. Bagaimana engkau mulai bertumbuh menjadi dewasa? Mulut. Perhatikan saudara. Mulut. Bicara kebenaran. Jangan pernah berdusta. Jangan pula bermulut manis dengan tujuan-tujuan keuntungan diriku. Supaya aku bisa dibukakan jalan. Bahaya saudara, tubuhnya enggak tumbuh-tumbuh. Tapi kita mulai mencintai kebenaran. Berbicara kebenaran dengan kasih. Aku mau Tuhan melakukan kebenaran walaupun enggak enak. Karena aku mengasihi Tuhan. Aku mau belajar. Belajar mengasihi Tuhan. Dengan apa? Mengasihi tubuh Kristus. Ketika kita masih pengen caplok sana, caplok sini. Maka itu seperti di dalam tubuh kita seperti tumor. Ya, seperti sel kanker yang menyerang ke sana, serang sini, ambil sana, ambil sini. Kita enggak mau jadi seperti itu. Mari kita berubah. Kita mau menjadi anggota tubuh Kristus yang dipenuhi dengan karunia anugerah daripada Roh Kudus untuk punya anugerah kepada bagian-bagian tubuh yang lain. Saya percaya ketika kita ada di tempat ini, kita sebagai hamba Tuhan berkhotbah, kita enggak lebih daripada yang duduk-duduk, yang mendengar. Kita semua punya karunia tempat masing-masing. Gak boleh saling menonjol-nonjolkan diri. Jadi tumor saudara. Tapi kita mau cinta kepada tubuhnya Kristus. Supaya ketika saudara cinta kepada tubuh Kristus. Saudara punya hatinya Yesus. Yesus kepala cinta sama tubuhnya. Saudara punya hati itu, maka Tuhan tidak akan sungkan-sungkan naikkan saudara tinggi. Seperti Daud. Daud didapati hatinya cocok dengan hatinya Tuhan. Ini orang tidak ada tipu-tipu dalam hatinya. Hatinya tulus, murni, mengasihi Tuhan. Maka ketika Tuhan mendapati orang yang hati sama dengan hatinya Tuhan. Dia angkat tinggi. Yang ketiga, kenaikan Tuhan memberikan kepada saudara dan saya satu posisi yang baru. Mari kita baca dalam Efesus 2 ayat 4 sampai yang ke-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi ketika kita mati di dalam dosa-dosa kita, Allah yang kaya dengan rahmat, kasih-Nya yang besar,
maka dia menghidupkan kita kembali dari kematian. Dikatakan menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dan dikatakan di dalam Kristus ia membangkitkan kita juga bersama-sama dengan Yesus. Bukankah demikian, ketika Yesus mati, maka berarti saudara pun mati terhadap dirimu, terhadap hawa nafsumu. Kematian Yesus sama juga, kita mati bagi diri kita. Kebangkitan Yesus, kita bangkit di dalam hidup yang baru. Dan dikatakan bukan hanya dibangkitkan, tetapi kalimat yang terakhir, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. King James mengatakan, and had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Tuhan bukan hanya membangkitkan saudara dari kematian akan dosa, mengangkat saudara, tapi sekarang mendudukkan bersama-sama di tempat atas di surga di dalam Yesus Kristus. Jadi ini kita dapati ketika kita diam dalam Yesus, maka kita punya tempat di surga. Saudara bisa bayangkan, setiap rumah saya percaya kita punya namanya meja makan, betul? Kalau enggak punya meja makan, paling enggak satu tempat di mana saudara biasa makan. Dan alangkah baiknya satu keluarga kalau makan itu makan bersama-sama, kumpul di meja bersama-sama. Dan biasanya di dalam keluarga, di meja makan, biasanya orang sudah tahu, oh ini tempat duduknya, ini papa, ini mama, ini anak nomor 1. Duduknya biasanya situ aja terus. Saudara juga bisa bayangkan bahwa Tuhan di surga, dia punya meja makan, dia punya meja pesta yang disediakan makanan yang begitu dahsyat, baik. Dan saudara dan saya diundang. Ketika kita jadi milik Yesus, maka Yesus berkata, sit together, duduk bersama-sama dengan Yesus, dengan Bapa di surga. Walaupun kita masih hidup di dunia, tapi roh kita bisa naik ke rumah Bapa. Roh kita bisa bersama-sama makan, menikmati hidangan dari hadirat Tuhan bersama-sama dengan Yesus. Ini berbicara tentang apa, saudara? Bahwa kenaikan Tuhan Yesus mengambil segala ketakutan akan ditinggalkan. Fear of abandonment. Tuhan berkata, jangan gelisah, aku tidak meninggalkan kamu. Bahkan apa, Tuhan menyediakan satu rumah di sana. Dan Tuhan berkata, aku memberikan satu tempat bagimu supaya engkau duduk bersama. Jadi tidak akan pernah takut ditinggalkan. Karena apa? Setiap saat sekarang saudara dan saya bisa naik ke sana, duduk bersama dengan Tuhan. Ada keluarga surgawi. Kita punya Bapa di surga. Kita punya Yesus. Kita punya Roh Kudus. Ada satu keluarga yang menanti kita untuk menikmati makanan. Kita menjadi anggota keluarga. Jadi kita punya rasa kita ini dimiliki. Aku ini anggota keluarganya ini. Ada sense of belonging. Aku ini keluarganya ini. Aku ini anaknya ini. Tuhan mengambil saudara dan saya menjadi anggota keluarga surga. Kapanpun engkau mau naik di dalam rohmu, duduk bersama-sama dengan Kristus di tempat
yang sudah disediakan Tuhan bagimu. Kenapa dikatakan Tuhan tahu nama kita? Tuhan menuliskan nama kita di telapak tangannya. Dia tahu. Dia sediakan tempat. Dan ini berbicara bahwa saudara dan saya sekarang dipindahkan. Memindahkan posisi kita. Sekarang posisi kita naik. Kita sekarang punya keluarga di surga. Posisi kita, hati kita, roh kita naik di atas. Dan saudara tahu ketika posisinya di atas itu lebih sangat menguntungkan. Terutama di dalam peperangan. Kalau ditembaki dari atas, yang bawah pasti kalah. Karena itu dataran tinggi itu tempat yang penting. Karena dataran tinggi bisa langsung menyerang ke bawah. Nah ini nanti angkasa kita ini space war. Ini tempat yang diperebutkan. Kalau kita berada di tempat tinggi berarti kita posisinya lebih kuat. Apalagi ketika kita masuk bersama-sama dengan Tuhan, itu berarti saya bisa katakan seperti masuk ke dalam control room. Ke satu ruangan yang mengontrol seluruh galaksi. Seluruh sistem tata surya, seluruh bumi galaksi yang ada berbagai macam, banyak sekali galaksi. Control roomnya tuh di mana? Di hadirat Tuhan. Di mana ada Bapa, di mana ada Yesus, itu control room. Apapun bisa dipencet, terjadi. Pencet sini, terjadi. Ketika saudara dan saya diberikan posisi, kamu sekarang naik ke sana. Masuk ke hadirat Tuhan. Maka kita posisinya lain. Jadi saudara, seperti saudara bisa bayangkan. Ketika saudara hanya memposisikan dirimu dari bawah. Saudara berdoa, oh Tuhan tolong aku Tuhan. Aku minta ini Tuhan, masalahku ini Tuhan, tolong Tuhan. Saudara berdoa dari posisi bawah, minta. Tapi ketika engkau berdoa, rohmu sudah naik bersama dengan Tuhan. Maka saudara naik. Posisi doamu bukan lagi dari bawah begini, tapi saudara posisimu berdoa dari surga. Maka engkau mulai berdoa sesuai dengan apa yang engkau dengar, keputusan-keputusan Tuhan yang engkau dengar. Maka doamu mulai memperkatakan deklarasi, mengeluarkan decree. Apa keputusan yang Tuhan katakan? Itu yang saudara katakan di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus ini akan terjadi. Pintu ini akan terbuka. Dan ketika engkau berdoa dari posisi yang di atas. Bukan posisi yang di bumi. Saudara, posisi dari atas. Itu posisi yang luar biasa, penuh otoritas. Doamu bukan hanya, oh Tuhan tolong, mungkin pertama engkau datang pada Tuhan, engkau membawa masalah-masalah, it's okay. Ya Tuhan tolong begini. Tapi begitu berlanjut di dalam doamu, engkau terus naik. Sampai engkau naik diam bersama dengan Tuhan. Maka dari tempat duduk bersama-sama dengan Tuhan, engkau mulai mulutmu memperkatakan. Ketika mulut kita memperkatakan deklarasi daripada Tuhan, firman Tuhan itu yang akan mengerjakan. Firman-Nya yang keluar dari hati Tuhan itu yang akan melaksanakan perintahnya. Itu yang Tuhan mau. Saudara berdoa dari posisi, pindah posisi kita. Nah, inilah berkat-berkat. Saudara, saya ringkas di sini. Yang pertama, Tuhan naik ke surga, Dia menyediakan tempat. Sehingga tidak ada lagi takut kekurangan, takut masa depan. No fear of lack. Tuhan sudah naik mengambil semua ketakutan akan masa depan kita. Dan Tuhan memindahkan hati kita. Sekarang hati kita ke rumah masa depan. Yang kedua, Tuhan naik, Dia memberi penolong. Dia mengambil semua takut gagal.
No fear of failure. Karena jalan Tuhan, jalan kemenangan. Dan dia memindahkan kekuatan bukan lagi di sini. Tapi sekarang kekuatan kita dalam Roh Kudus. Penolong yang dahsyat. Penolong yang tahu segala sesuatu. Penolong yang akan memberitahu apa yang akan terjadi di masa depan. Itu Roh Kudus. Dia akan menyingkapkan hal-hal yang akan datang. Dan yang ketiga, kenaikan Tuhan memberikan posisi. Sehingga kita tidak takut ditinggalkan. Kita punya keluarga. Kita miliknya Yesus. Kita menjadi keluarganya Yesus. Posisi kita berpindah bersama dengan Tuhan. Mari kita mau minta dalam saat-saat ini. Tuhan berkata, diam. Tunggu. Minta curahan Roh Kudusnya. Karena aku akan mencurahkan roh. Dan bahkan dia menjanjikan di waktu-waktu terakhir. Aku akan mencurahkan rohku sedemikian rupa. Sehingga semuanya akan mengalami satu lawatan yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita mau katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Celikanku, jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. mari minta kepada Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. penuhi Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Oh Roh Kudus, ubahkan kami. Ubah hatiku, Celikan mata kami Tuhan. jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku
Katakan ku sembah. Sanjung kamu Dia mulia bagimu Tuhan. Sembah Dia. Kami buka hati, biar jalan kekudusan-Mu dibangun di dalam hati kami. Jalan-jalan kekudusan. Kau yang layak disembah. Ku sembah Baptis Kau, kami Tuhan dengan roh-Mu Tuhan. Benamkan kami di dalam roh-Mu, aliran-aliran roh-Mu. Oh, sucikan, bersihkan. Roh-Mu yang hidup, sanggup. Kami berseru. Engkau Tuhan. Kami perlu roh-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Ubahkan kami Roh Kudus. Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus ambil alih. Ambil alih Tuhan, ambil alih. Shikiraya layanatako. Haramataka ya ramalama ya ramasekere tekere teko. Horatakala ya ramatoko. Kalabalaya rata kalamasekere tokolo shokoro tokolo moyoro. Masikira ya rapatokolo moso. Makaya lamasikira labaya ramata kalabaya ramase. Kelepasan, kelepasan. Shakala baya rapatokolo moyoro moshekere bekere bekalabaya ratolo moso. Makaya lamasekere tekere tokolo moyoro moso. Karata kalabaya rato. Gaya lamasikira ya rato. Kolabaya rato. Shikira ya la ya la ya. Kolobaya rato. Ikara ya rato. Saat ini Tuhan memanggil saudara dan saya untuk kembali kepada penolong yang Tuhan berikan. Jangan berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Jangan berusaha mengerti dengan pengertianmu sendiri. Tapi ketika engkau mulai berserah kepada jalan-jalan Tuhan, berserah. Mungkin jalan itu engkau enggak ngerti, engkau enggak bisa pahami.
Tapi Engkau berkata, ya Tuhan, aku mau berserah. Aku mau angkat hatiku. Aku mau letakkan kekuatanku hanya di dalam Engkau, Roh Kudus. Biar Engkau buka jalan-jalan kekudusan, jalan-jalan kebenaran itu dibangun di dalam hidup kami. Saat ini kami mau berbalik, Tuhan. Kami mau berbalik kepada Roh-Mu yang kudus, kepada roh kebenaran-Mu, Tuhan. Biar Tuhan yang mengerjakan di dalam hidup kami jauh melebihi segala apa yang dapat kami pikirkan, apa yang bisa kami doakan. Karena Engkau Allah, penguasa alam semesta ini. Tuhan, kami mau berserah. Dan kami setiap hari mau mulai menghargai Engkau, Roh Kudus. Biar Engkau pribadi Allah yang dahsyat, dengan kekuatan-Mu yang dahsyat, Engkau hiburkan Tuhan saat ini. Bagi mereka yang lemah, Engkau hiburkan, Roh Kudus. Berikan kekuatan yang baru. Berikan hati yang baru. Berikan mata yang melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hati kami berjalan bersama dengan Tuhan semakin lama semakin kuat. Sampai kami bertemu dengan Tuhan. Sampai di kemuliaan, di kekekalan yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dan kami siap menerima berkat yang dari surga. Biar itu tercurah atas hidup kami. Berkat yang tidak akan sanggup dihalangi, ditutupin oleh siapapun juga. Karena Allah yang dari surga mencurahkan atas hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Dia menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan kepadamu kasih karunia demi kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam 5:30 sore di channel YouTube @GPTKO Semarang. Ibadah minggu online akan diadakan 2 kali pada jam 8:30 pagi dan 5 sore melalui YouTube di @GPTKO Semarang dan relay di Good News FM pada jam 10 pagi. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 di lobi pintu utama gereja.